Shalom pasukan. Wah, jumpa lagi sama kakak pagi hari ini. Kakak percaya pasti pasukan di rumah semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Tapi sebelumnya pasukan udah lihat kan, kakak masih sendirian di sini. Kakak mau panggil satu teman kita yang akan menemani kakak dan akan menemani pasukan di rumah beribadah. Semuanya mau manggil? Semangat? Wih, ayo kita panggil sama-sama. Halo, siapa ya? Dia ya. Shalom Kak, shalom teman-teman. Shalom. Kenalin, namaku Esther. Wah, shalom Esther. Ayo sama-sama bilang shalom Esther. Wah, Esther, sebelum kita mau mulai ibadah, kakak mau buat games loh. Esther mau main? Mau Kak, gimana gangsnya? Pasti seru. Pasti seru dong, pastinya. Pasukan di rumah juga mau main games? Mau. Wih, semangat semua ya. Nah, Esther, di kantong kanan dan kiri kakak ada kertas. Nanti Esther ambil ya satu persatu ya. Terus Esther dan pasukan di rumah, kalian akan menebak tokoh Alkitab yang judulnya Siapakah Aku. Kalau udah dikeluarin Esther, nanti Esther akan nunjukin semua pasukan di rumah, tebak ya siapa yang dimaksud. Dia ini melawan musuh dan melawan dosa pada zamannya. Bisa Esther? Bisa Kak. Oke, Esther silakan ambil. Yang kanan atau yang kiri dulu? Kanan. Yang kanan berarti ini. Satu-satu ya. Huruf A. Huruf A. Wah, kelihatan pasukan? Kelihatan ya, huruf A. Esther, coba kita pikir-pikir dulu ya. Huruf A, tokoh di Alkitab yang melawan dosa. Pasukan di rumah tahu? Tahu? Wih, benar. Namanya Ayub. Yeay, pintar. Nah, Esther pegang dulu. Lagi, Esther, ambil yang di sebelah kiri, satu. Oke, sini kakak buka. Nah, ini dia. Kelihatan? Kelihatan Esther? Kelihatan. Huruf apa? N. Huruf N. Ayo pasukan di rumah juga ikut tebak ya. Siapa tokoh Alkitab dari huruf N? Dia ini pada zamannya yang berdosa, dia tetap hidup benar loh di hadapan Tuhan. Dia ini membangun bahtera. Ada yang tahu? Esther tahu? Tahu Kak? Siapa namanya? Nuh. Nuh, yeay, benar. Tepuk tangan. Sekali lagi ya pasukan, semuanya masih mau main? Wah, oke Esther pegang. Lagi, Esther ambil di sebelah kanan atau kiri? Kanan, oke. Huruf apa ini? Huruf D. Huruf D. Wah, pasukan di rumah, ayo pikir-pikir huruf D. Dia ini sering berperang dan kalau berperang ini dia selalu menang loh. Siapa namanya? Daud. Wih, Esther pintar, tepuk tangannya dong. Pasukan di rumah juga pintar. Sini Esther kertasnya. Semuanya semangat masih beribadah untuk Tuhan, amin? Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu pasukan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Esther, ikutin kakak berdoa ya. Pasukan di rumah juga ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami dapat Kami dapat beribadah
hati kami. hati kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hadirlah hadirlah di hati kami. di hati kami. Kami siap Kami siap memujimu, memujimu, memuliakanmu. memuliakanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus. sama-sama katakan amin. Nah pasukan, akan ada Serada dan Grace yang akan menemani pasukan untuk beribadah. Selamat beribadah. God bless Bless you. you. Roh Allah ada di tempat ini memenuhi kita. Amin. Amin. Yuk pasukan, kita sama-sama gerakin badan kita yuk. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, ujung utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yuk sama-sama lambaikan tangannya yuk. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ayo lebih lagi gerakin badannya teman-teman. Sorakan haleluya. Haleluya. Esther, kamu tahu nggak kalau kita ini pasukan kecilnya Tuhan? Esther percaya? Yes, percaya. Pasukan di rumah percaya? Percaya dong, Kak. Yuk sekali lagi kita bertepuk tangan. Ayo pasukan. Dengan semangat kita tepuk tangan ya. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku pahlawan kecil, Yesus, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dar 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 dengan imanku. Ku tembak dar 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 dengan imanku. Halo pasukan. Sekali lagi halo pasukan semuanya yang ada di rumah. Wow, pagi hari ini kakak percaya pasukan yang ada di rumah semuanya semangat, amin, amin. Oke pasukan, kali ini Kak Tina akan ngasih tahu firman Tuhan pagi hari ini. Oke, semua pasukan ambil posisi duduk yang manis. Mana posisi duduk yang manis pasukan? Wow. Oke, pagi hari ini teman-teman, kakak akan bawakan tema yaitu melawan dosa. Wah, temanya gak sedikit menyeramkan ya teman-teman. Melawan dosa. Kakak percaya teman-teman di rumah tidak hidup lagi dengan dosa. Amin. Amin. Ya teman-teman, kali ini kakak akan cerita Tuhan Yesus pada mulanya menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, daratan, lautan, semuanya indah, semuanya baik. Tapi teman-teman, ada namanya si jahat, iblis datang ke dunia. Untuk apa? Untuk merusak bumi ini, untuk merusak manusia. Dengan apa teman-teman? Dengan dosa. Wow, ternyata akibat dosa ini semuanya jadi rusak teman-teman. Iya teman-teman. Nah ternyata, ini ada kakak bawa contohnya. Ini apa teman-teman? Ini seperti gambaran hidup kita, seperti gambaran hati kita. Ini pada mulanya Tuhan masih menciptakan kita sungguh amat baik teman-teman. Tetapi ada si jahat, ada si jelek datang dalam hidup kita. Dia membawa berbagai-bagai dosa. Apa itu dosa teman-teman? Kak Tina mau tanya, dosa itu apa ya? Ada yang tahu? Firman Tuhan berkata, yuk buka Alkitabnya teman-teman. Di kitab 1 Yohanes 3 ayat 4 teman-teman. Ayo dibuka Alkitabnya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan jelasin dosa itu apa teman-teman. Yuk kita baca yuk. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah apa? Sekali lagi teman-teman, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah teman-teman, perintah Allah. Wow, sering banget ya, sering kali kita melanggar hukum Allah. Ternyata itu dosa teman-teman, itu pekerjaan setan iblis si jelek. Teman-teman, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Seberapa banyak kita melakukan pelanggaran akan hukum Allah teman-teman. Setiap hati kita melakukan, memikirkan pikiran yang lain, pikiran kotor. Atau gini teman-teman, kakak mau tanya, dosa apa ya kira-kira yang sering datang dalam hidup kita, yang sering iblis memenahi dalam hidup kita? Ini hati kita teman-teman, yang awalnya semuanya baik yang Tuhan ciptakan. Ada setan, ada iblis melempar yang namanya marah teman-teman. Wah, Kak Tina juga sering loh teman-teman terpancing yang namanya marah. Sehingga marah ini kalau masuk dalam hati kita, dia akan tertancap seperti ini. Ada sesuatu yang kotor di hati kita teman-teman. Kita mulai marah teman-teman. Terus apa lagi ya? Ada mencuri. Kak Tina juga pernah loh dulu. Kakak pernah mencuri, tapi sekarang gak pernah lagi. Teman-teman yang ada di rumah, masih ada dosa mencurinya gak? Nah, setelah dosa ini dipanahi oleh si jahat, dia tertancap di hati kita teman-teman.
Se- Tambah lagi kotor hati kita teman-teman. Apalagi ya kakak, ada benci. Yo, ada benci lagi. Membenci teman, membenci sahabat kita atau siapapun masuk dalam hati kita. Dan masih banyak lagi teman-teman. Dan masih banyak lagi dosa yang setan panai dalam hati kita. Sehingga membuat hati kita itu menjadi apa? Menjadi kotor teman-teman. Jadi bau. Sehingga apa? Hati kita menjadi rusak teman-teman. Jadi rusak. Oleh sebab itu, dampaknya apa teman-teman akibat dosa ini? Apakah kita biarin dosanya membusuk dalam hati kita? Karena kata firman Tuhan, dosa itu seperti sampah teman-teman. Jadi kalau sampah-sampah tadi, marah, berbohong, apalagi dosa-dosa yang lain, itu kita masukkan dalam hati kita, itu hati kita seperti tempat sampah teman-teman. Mengumpulin sampah-sampahnya si iblis. Siapa mau hatinya jadi kayak tempat sampah, tempatnya dosa-dosa yang dilemparin oleh si jahat. Nanti hatinya bau, hatinya kotor teman-teman. Siapa mau? Pasti gak ada yang mau kan teman-teman? Oke. Nah sekarang tugas kita apa ya teman-teman sebagai anak Tuhan? Kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Kita adalah pahlawannya Kristus. Kita kan pahlawan. Kita ada kuasa untuk menghancurkan, untuk melawan setiap dosa. Gak percaya? Wah, ini firman Tuhan berkata, yuk buka lagi Alkitabnya yuk. Satu ayat lagi. Di mana ya Kak Tina? Di Kejadian 4 ayat 7. Di kalimat terakhirnya ada seperti ini. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti Tuhan sudah berikan kuasa atas kita. Sekalipun dosanya menggoda, sekalipun dosanya sudah mengikat, tapi kata Tuhan, kita punya kuasa untuk melawan, untuk menghancurkannya. Kita bangkit jadi pasukan Kristus yang siap melawan setiap dosa. Sekarang siapa anak Tuhan, siapa pahlawan-pahlawan yang ada di rumah yang sama kayak seperti Kak Tina, siap melawan dosa? Angkat tangannya. Wow, banyak sekali tangan-tangan yang terangkat. Wow, sekali lagi, dua. Wow, dari sekarang siapa mau bangkit lebih lagi melawan dosa? Amin, amin. Saudari sekarang yuk kita aktifkan pahlawan prajurit yang dalam hati kita, hidup kita ya teman-teman. Setiap ada dosa yang sudah mengintip, kita bilang, ku tembak, dar. Dengan apa katanya? Dengan iman. Dengan apa juga? Dengan firman Tuhan. Ternyata teman-teman gak hanya sekedar melawan gitu aja, tapi harus ada dong alat kita, alat perang kita. Dengan apa? Dengan iman dan juga firman. Jadi teman-teman harus baca firman Tuhan tiap hari. Karena apa? Firman Tuhan bilang firman itu seperti pedang roh. Jadi katanya setiap hidup kita ini, kalau kita sudah hidup dalam firman, itu pedang roh itu aktif teman-teman. Jadi setiap ada dosa yang sudah mengintai kita, pedang rohnya mulai diangkat. Kita basmi setiap dosa, setiap iblis. Yang sepakat katakan amin. Amin teman-teman. Oke, dari sekarang kita siap-siap jadi pahlawan Kristus yang lebih kuat lagi. Amin. Amin. Tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak hidup dalam maut. Karena akibat dosa, hukum dosa ialah maut teman-teman. Tapi kita harus hidup oleh hidup yang kekal. Kita harus masuk surga. Amin. Amin.
Oke teman-teman, sampai di sini firman Tuhan. Kakak percaya pasukan yang ada di rumah sudah tambah semangat. Amin. Amin. So, tangannya dikepal dulu yuk. Amin. Yeay. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa lagi. Semuanya lipat tangannya, ditutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Dan kami percaya kami adalah pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan, yang siap melawan dosa apapun Tuhan. Tak ada satupun dosa yang dapat mengintip, bahkan mengikat di hidup kami. Tapi Tuhan, dari sekarang kami berjanji kami akan melawan setiap dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan itu bertumbuh dan makin berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bye-bye pasukan.